yang ku tanam akan berbuah. Ku kan melihat kesetiaan-Mu menyempurnakan pekerjaanku. Ku kan melihat, kan ada sorak-sorai anak-anak akan menjadi pemimpin, berkarya untuk membangun negeri ini, semua untuk kemuliaan-Mu. Bersinarlah bagai bintang-bintang, menjadi alat dalam tangan Tuhan, bercahaya di tengah kegelapan dunia. Generasi unggul, generasi kudus, generasi impian Tuhan. Bukan melihat di masa akan datang apa yang ku tanam akan berbuah. Ku kan melihat kesetiaan-Mu menyempurnakan pekerjaanku. Ku kan melihat, kan ada sorak-sorai anak-anak akan menjadi pemimpin, berkarya untuk membangun negeri ini, semua untuk kemuliaan-Mu. Bersinarlah bagai bintang-bintang, menjadi alat dalam tangan Tuhan, bercahaya di tengah kegelapan dunia. Generasi unggul, generasi kudus, generasi impian Tuhan. Bersinarlah bagai bintang-bintang, menjadi alat dalam tangan Tuhan, bercahaya di tengah kegelapan dunia. Generasi unggul, generasi kudus,
Kau kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkan-Mu, ku mau selalu melayani-Mu, ku mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Sertailah kami, berikan hati-Mu
bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu untuk melengkapi kami, menyelesaikan tugas kami, mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa, mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa, mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah Exousia Bible Teaching. Kita percaya semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari dimanapun kita berada, kita persiapkan setiap pribadi kita. Kita persiapkan hati kita, pikiran dan perasaan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kita tahu setiap tarikan nafas kita, detak jantung kita adalah miliknya Tuhan. Kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama kita katakan pujian ini. Setiap tarikan nafasku, setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan. Setiap detak jantungku bagi-Mu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan. Semua milik-Mu. Sekali lagi, setiap tarikan nafasku Tuhan, setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan.
memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kau perkenankan setiap kami Bapa untuk memuji Engkau, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggi. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggi. Oh, bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggi. Selamanya Kau, oh selamanya, selamanya Kau ditinggikan. Haleluya Yesus, selamanya Engkau Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami puji dan kami muliakan Tuhan. Kau perkenankan setiap kami Bapa pada sore hari ini, kami mau dilawat oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau layakkan setiap hati kami Bapa, selidiki hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan tempat terbaik dalam hati kami, agar firman-Mu terus bertumbuh Tuhan, berbuah dan berakar dalam setiap pribadi kami Bapa, agar kehidupan kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Perkenankan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersama kita katakan pujian ini. Tuhan perkenankan aku. Tuhan perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan, ku pegang janji-Mu Tuhan, ku pegang janji-Mu, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam bersedia. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan
Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa kami, Allah pemilik dan sumber kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur Bapa, karena begitu besar kasih setiamu, perlindunganmu, berkatmu dalam kehidupan kami. Berkat jasmani, berkat rohani yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan tiba waktunya Engkau memperdengarkan isi hatimu bagi kami semua. Pakai hamba-Mu yang kecil dan terbatas ini untuk menjadi saluran, menjadi juru bicara Tuhan, menyampaikan kebenaran yang berasal dari hati Bapa di sorga bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Hadirlah dan lawat kami baik di tempat ini maupun dari tempat kami masing-masing yang mengikuti secara live streaming. Tuhan hadir dan melawat dan memberkati kami. Sampaikan kepada kami pesan-pesan yang istimewa, yang spesial untuk pendewasaan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore, berjumpa lagi dalam acara Exousia Bible Teaching. Bapak Ibu, ada dua landasan kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Yang pertama dari Wahyu 3 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kemudian ada Kolose 3 ayat 2 sampai 4. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Bapak Ibu, dua ayat itu akan menjadi bahasan kita pada kesempatan sore hari ini dalam tema peremukan. Harus dipahami, disadari dan juga dimengerti bahwa Allah sering melindungi atau memproteksi orang-orang yang dikasihinya dengan membawa orang-orang tersebut dalam keadaan sulit. Sekali lagi, Allah sering melindungi atau memproteksi orang-orang yang dikasihinya dengan membawa orang-orang tersebut dalam keadaan sulit. Nah, keadaan sulit ini bisa bermacam-macam. Bisa bermacam-macam bentuk dan juga bisa bermacam-macam perspektif. Bagi orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengerti bagaimana proses perjalanan kehidupan kita berjalan bersama Tuhan, mungkin mereka melihat itu sebagai kesialan atau kemalangan. Tetapi bagi kita yang tahu bahwa kita sungguh-sungguh berjuang untuk bersama-sama dengan Tuhan, maka kesulitan hidup yang kita alami, yang Tuhan bawa kita untuk masuk di sana adalah proses dalam rangka Tuhan melindungi atau memproteksi kita. Ya, maksudnya begini. Tuhan sebenarnya juga tidak kepingin untuk melihat kita itu menderita, sulit hidupnya, tidak. Tetapi kalau misalnya dengan kenyamanan hidup, kemudian Tuhan berpikir bahwa itu akan membunuh kita, ya, membinasakan kita, maka Tuhan akan merelakan, akan rela. Tuhan membawa kita dalam keadaan sulit supaya kita bisa didewasakan. Nah, keadaan sulit ini tergantung respon. Ya, tidak semua keadaan sulit itu bisa menjadi berkat bagi kita. Ada orang yang melihat keadaan sulit sebagai bentuk kesialan, kemalangan, sebagai bentuk kutukan. Tetapi bagi kita yang berjalan bersama Tuhan, kita tahu tadi dalam
Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Ya. Jadi bagi kita orang yang tahu, yang mengerti, yang betul-betul berjalan, berjuang untuk berjalan bersama-sama Tuhan, tidak otomatis terhindar dari kesulitan hidup. Dan ketika kesulitan hidup datang, kita tahu ini adalah proses pembentukan Tuhan. Ini adalah proses atau mekanisme yang Tuhan izinkan terjadi sebagai bentuk perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Karena Tuhan tidak terlalu memikirkan keadaan kita yang fana ini. Tetapi kehidupan kekal kita lah yang Tuhan fokuskan. Maka kalau kenyamanan, kebahagiaan, kekayaan, pangkat, jabatan itu kemudian membuat kita binasa, maka Tuhan akan rela ya untuk kita mengalami kesulitan hidup supaya Tuhan melindungi kita, supaya Tuhan membentuk kita. Jadi kesulitan hidup atau keadaan yang tidak menyenangkan bahkan bisa menyakitkan adalah cara Tuhan untuk membentuk dan melindungi orang-orang yang Dia kasihi, untuk memberkati orang-orang yang dikasihinya. Itu adalah cara Tuhan. Nah, untuk bisa melihat ini sebagai mekanisme yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Untuk melihat ini sebagai sistem tatanan yang Tuhan izinkan terjadi untuk melindungi dan membentuk kita. Kita harus berelasi dengan Tuhan. Ya, kita harus bisa mengerti pikiran perasaannya. Baru kita bisa mengerti, oh ini adalah keadaan sulit yang Tuhan pakai untuk melindungi saya. Bukan untuk membinasakan saya. Bukan untuk menghancurkan saya. Nah, ini yang harus kita mengerti sebagai orang Kristen yang levelnya harus dewasa, ya, yang levelnya mulai beranjak dewasa. Karena kita bukan lagi kekristenan yang anak-anak, yang kalau misalnya butuh sesuatu menangis minta kemudian dikasih, bukan. Ya, kita sudah masuk dalam level kawasan yang lebih lagi dalam perjalanan kehidupan kekristenan, di mana kita harus memandang segala sesuatu dalam cara pandang Tuhan. Maka tidak bisa tidak terlepas dari relasi atau perjumpaan bersama Tuhan. Tidak bisa. Karena hanya orang yang terbiasa berjumpa dengan Tuhan yang bisa memahami bahwa keadaan sulit adalah proses untuk melindungi kita. Ya, atau proses Tuhan untuk melindungi kita. Kalau tidak, maka kita akan menganggap itu sebagai kesialan. Ya, sekilas keadaan sulit itu seperti kemalangan atau keadaan sial. Tetapi sebenarnya itu adalah berkat abadi, berkat kekal yang Allah berikan. Sekali lagi, kesulitan hidup itu akan bisa dipandang sebagai berkat abadi atau berkat Allah yang Allah berikan kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, kalau kita bisa membangun relasi eksklusif bersama Tuhan. Ya, maka tidak ada jaminan orang yang berjumpa bersama dengan Tuhan itu selalu mengalami keadaan nyaman. Tidak. Ya, kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, mulai dari Abraham ketika dipanggil Tuhan, itu dipanggil dari keadaan nyaman, kemudian dibawa dalam keadaan sulit. Yusuf dari sumur, ya itu perjalanan penderitaan, kesulitan. Dari rumah ayahnya, ya dari rumah ayahnya Yakub. Ya, yang diperlakukan istimewa, artinya kita bisa melihat bagaimana Yakub itu mengasihi Yusuf dari cara-cara Yakub memperlakukan Yusuf. Ya. Tetapi kemudian Tuhan panggil, keluarkan dari kenyamanan rumah Yakub, masuk dalam sumur, pergi ke dalam penjara untuk dipersiapkan menjadi wakilnya Firaun, gubernurnya Firaun di seluruh tanah Mesir. Kenapa? Karena dalam rancangan tersebut akan terjadi kelaparan dan dengan hadirnya Yusuf itu bisa melindungi. Bukan hanya melindungi Yusuf sendiri, tapi seluruh keluarga Yakub dilindungi oleh Tuhan. Terhindar dari bencana kelaparan. Nah, yang seperti ini hanya bisa dipahami, dimengerti oleh orang-orang yang betul-betul berjumpa atau berelasi dengan Tuhan. Seperti ketika Yusuf mengatakan, sesungguhnya bukan karena kalian jual, tetapi Tuhan yang telah mengutus aku lebih dahulu di sini untuk mempersiapkan supaya bangsa keturunan kita tidak binasa oleh kelaparan.
Nah, kalimat itu hanya bisa diungkapkan oleh orang yang memang sudah berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak, maka yang muncul adalah akar pahit. Kebencian terhadap saudara-saudaranya. Ya, mungkin pas lihat mukanya mungkin mau ambil tombak dan bunuh mungkin. Kalau tidak berjumpa dengan Tuhan. Ya, maka di sini penting untuk kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, keadaan sulit yang dialami orang yang tulus hati itu membuat dirinya bisa menerima nasihat dari Tuhan dan membawanya ke dalam kemuliaan. Ya. Jadi keadaan sulit tadi yang saya maksudkan dengan berbagai macam model kesulitan hidup yang dialami oleh orang yang tulus hati, yang berjumpa dengan Tuhan, membuat orang tersebut bisa menerima nasihat Tuhan dan membawanya ke dalam kemuliaan. Kemuliaan tersebut tentu belum diperoleh sejak kita masih di bumi, ya. Hanya tentu tidak hanya orang yang bisa melihat, namun Tuhan melihat, ya. Tentu orang tidak bisa melihat kemuliaan yang kita perjuangkan sejak di bumi ini, ya. Sejak di bumi ia sudah memiliki kemuliaan. Hanya tentu tidak banyak orang yang bisa melihat, namun Tuhan melihat kemuliaan yang dimaksud. Setelah proses kesulitan, pencobaan, penderitaan yang dialami, kita bisa menerima tuntunan Tuhan secara benar, secara proporsional untuk membawanya kepada kemuliaan. Jadi kita harus mengerti, orang percaya itu yang berjumpa dengan Tuhan, ya, itu dia bisa mengerti bahwa keadaan ini adalah mekanisme perlindungan yang Tuhan izinkan terjadi untuk menyelamatkan jiwa supaya dibawa kepada kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Nah, tadi yang kita baca dalam Kolose 3 ayat 2 sampai 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa indikasi bahwa kita telah mati dan hidup kita telah tersembunyi bersama Kristus dalam Allah? Apa? Siapa yang bisa menilai? Siapa yang bisa memverifikasi bahwa kita telah mati dan hidup kita telah tersembunyi bersama-sama dengan Kristus dalam Allah? Ya, karena hal ini bisa saja orang bisa menampilkan yang keadaan yang baik, bisa. Tetapi itu bisa menipu juga. Ya, belum tentu apa yang ditampilkan itu betul-betul yang sudah dilakukan. Seperti itu. Jadi memang agak sedikit abstrak kalau kita mengatakan, karena sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Tetapi orang yang berjalan bersama Tuhan, yang senantiasa berjumpa dengan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupannya, atau berjalan bersama Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupannya, dia bisa mengetahui. Kenapa? Karena ini dalam sikap batin kita bisa mengukur, bisa menilai. Apakah saya sudah mati dan hidup saya telah tersembunyi bersama Kristus dalam Allah? Ya kan? Kita bisa mengukur. Ya, kita bisa merasakan dalam nurani, dalam batin kita, dalam tuntunan Roh Kudus kita bisa tahu, oh iya saya masih belum ini. Oh ini di bagian ini saya belum mati di sini. Ya. Tapi yang ini mungkin sudah sedikit, sudah setengah mati. Tapi yang ini masih segar bugar dia, lemas pun belum apalagi mati. Nah, kita bisa tahu. Nah, dan itu hanya diri sendiri. Yang saya bilang tadi, kalau di depan orang kita bisa menampilkan keadaan yang terbaik yang kita punya. Tapi belum tentu batin kita. Makanya diri kita sendiri itu bisa menjadi indikator untuk menentukan, untuk memverifikasi apakah hidup saya ini telah mati dan tersembunyi. Ya, apakah telah mati dan hidup kita ini tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Mungkin orang lain bisa melihat, ya. Ya paling yang paling dekat ya keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa memverifikasi apakah betul, misalnya dalam konteks saya sebagai ayah, apakah betul bapak saya ini sudah mati kehidupan duniawinya. Nah, bisa diverifikasi oleh orang-orang di sekitar. Karena orang-orang di sekitar yang paling tahu keadaan kita. Flash batin kita. Sedekat apapun orang-orang di sekitar kita, mungkin ada yang tidak bisa kita keluarkan. Nurani kita, batin kita lah hanya nurani batin kita yang bisa mengetahui itu. Nah, kalau misalnya Roh Kudus ingatkan, maka kita harus matikan. Ya, seperti itu ya. Nah, yang tadi yang saya katakan bahwa
orang di sekitar bisa memverifikasi, tapi hanya sebatas yang kelihatan. Nurani kita sendiri bisa memverifikasi, tapi kalau Tuhan yang menilai itu pasti lebih akurat. Karena hanya Tuhan yang bisa menguji batin manusia. Ya, walaupun kelihatannya manusia itu sama saja, ya. Artinya begini, walaupun kita bisa melihat ya keadaan kehidupan kekristenan itu kok sama saja antara orang yang bersekutu, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan seolah-olah yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pun keadaannya lebih sulit dibandingkan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi suatu saat nanti Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia sekalipun mengalami proses penderitaan kesulitan hidup, dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Walaupun kelihatannya kehidupannya enak, nyaman, tapi suatu saat nanti Tuhan akan membuat perbedaan. Ya. Seorang yang sungguh-sungguh mencari perkara yang di atas, walaupun kelihatannya hari ini semua orang Kristen sama, semua pendeta sama, suatu hari kelak Tuhan akan membuat perbedaan. Ya. Makanya kita orang percaya tahu, yakin sekali bahwa di balik kematian, di balik kubur itu ada kehidupan kekal atau kemuliaan yang telah disiapkan bagi kita. Nah, orang yang tidak menyadari, yang tidak memahami tentang keadaan kehidupan kekal ini, mereka ya walaupun tahu, ya saya yakin kalau orang Kristen itu pasti percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan berikutnya, ya. Tetapi di sini kita tidak hanya dituntut untuk sekedar tahu dan mengamini, mengimani dan meyakini. Tetapi seluruh gerak kehidupan kita, irama kehidupan kita harus dilakukan, harus diselenggarakan dalam rangka untuk bisa masuk dalam kehidupan yang kekal itu. Dan prosesnya bisa, indikasinya itu sudah bisa kita lihat mulai dari kehidupan kita sejak di bumi. Makanya jangan merasa merasa kok percuma ya. Seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 73. Ketika dia mengatakan kalau aku mau bicara, mau omong, kalau aku mau berkata, mungkin aku akan berkata percuma aku menjaga hati bersih dan tangan dibasuh tanpa tanda tak bersalah. Tetapi kalau seandainya dia berkata begitu, maka dia akan berkhianat kepada angkatan-angkatan, kepada turunan, kepada warisan. Ya. Nah, orang yang dewasa dalam kekristenan yang sudah terjalin perjumpaan dengan Tuhan, ya, itu pasti akan mengerti, akan memahami bahwa tidak akan sama kehidupan kekristenan dengan kehidupan orang yang lain. Mungkin kita terlihat menderita, orang melihat kita ini sebagai kesialan, kemalangan. Tetapi kita tahu, nurani kita berbicara bahwa ini adalah yang dikehendaki Tuhan. Dan kita mau taat untuk mengikuti proses tersebut. Jadi suatu saat nanti Tuhan akan membuat perbedaan. Ya, maka ujiannya adalah kesetiaan ini. Kesetiaan sepanjang 70-80 tahun kehidupan di bumi. Itu adalah ujian proses kesetiaan kita bersama Tuhan. Apakah kita tetap tidak goyah terhadap pendirian kita untuk berjalan bersama Tuhan sekalipun ada kesulitan hidup yang menyertai perjalanan kehidupan kita atau tidak? Atau ketika kita melihat kok dia orang Kristen juga, tapi kok kehidupannya tidak semenderita saya. Kita mulai cari bagaimana cara dia hidup. Kok kehidupannya tidak sulit seperti saya. Nah, itu kita harus memahami, mengerti hal tersebut, ya. Nah, saya Bapak Ibu, saya bukan orang yang mengimani ciptaan, bukan. Tetapi saya sangat yakin bahwa setiap peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi itu membentuk kita, ya. Tentu dengan respon yang benar. Ya, saya pernah menyampaikan, saya lupa apakah di sini atau di EBT ini atau di dalam khotbah di mahasiswa atau di dosen, saya lupa ya. Tapi saya pernah menyampaikan bahwa begini, kesulitan hidup kita, ya, itu dengan respon yang berbeda itu akan menghasilkan dua hasil yang berbeda. Misalnya contoh, orang yang miskin, ya, sejak lahir hidup menderita, kemudian dia bekerja keras, kemudian jadi kaya,
Kalau dia berespon dengan benar keadaan itu, maka dia akan mengatakan, dulu saya miskin. Saya harus berbelas kasihan, ya, untuk menolong orang-orang yang dulu miskin seperti saya. Itu kalau dia merespon dengan benar, maka akan timbul belas kasihan, akan timbul perasaan untuk berbagi berkat dengan orang-orang yang dulu yang nasibnya seperti yang dialami kehidupannya yang dulu. Itu respon yang pertama. Nah, respon yang kedua adalah respon ketakutan. Ketika dia sudah menjadi kaya, dari miskin jadi kaya, kemudian dia mengingat lagi kehidupannya yang dulu ya begitu menderita ketika dia miskin. Kemudian dia takut lagi untuk menjadi miskin, maka dia menyimpan semua hartanya supaya jangan kembali miskin. Akhirnya apa? Takut untuk berbagi. Kenapa? Takutnya kalau berbagi jadi miskin kembali. Seperti itu. Nah, jadi peristiwa kehidupan ini kalau kita responi dengan benar, kesulitan hidup ini, itu akan membawa kita kepada perjumpaan dengan Tuhan. Itu akan membawa kita kepada pengertian kita tentang siapa Allah yang benar dan bagaimana Allah yang benar itu. Seperti itu, ya. Makanya saya bilang tadi, suatu saat nanti apa yang kita lakukan ini Tuhan akan membuat perbedaan. Tuhan pasti akan membuat perbedaan. Sekalipun hari ini kita melihat masih sama semua untuk kehidupan kekristenan. Bahkan untuk jemaat kok sama saja, yang bergereja tidak bergereja kok sama saja. Yang sungguh-sungguh berdoa dan tidak sungguh-sungguh berdoa juga kelihatannya sama saja. Bahkan pendeta juga kelihatannya sama saja. Tapi suatu saat kelak Tuhan akan membuat perbedaan. Mana orang yang terbiasa berjalan, berjumpa dengan Tuhan sepanjang kehidupannya. Dan mana orang yang tidak terbiasa berjumpa bersama Tuhan. Ya. Tidak ada yang tahu apakah seseorang sudah mati dan hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus atau tidak. Karena selain perlu proses, ini pun sangat rahasia. Hal ini misteri hidup masing-masing individu. Jangan sampai kita yang kelihatan baik-baik ternyata tidak baik. Tetapi orang-orang yang pernah rusak ternyata bisa lebih baik karena diproses Tuhan dalam respon yang benar. Ya, ketika dia sudah merasa tahu bahwa aduh dulu rusak ya. Tapi kemudian dia berespon benar dalam proses Tuhan. Kemudian dia berbalik. Seperti perumpamaan tentang dua anak, ya. Perumpamaan tentang anak yang sulung dan yang bungsu. Suatu kali saya bertanya kepada mahasiswa, dalam peristiwa ini siapa yang kurang ajar? Mereka semua mengatakan yang bungsu, Pak. Ya, yang bungsu yang kurang ajar. Tetapi bagi saya dua-duanya kurang ajar. Yang pertama kurang ajar karena sebelum orang tuanya, ayahnya meninggal dia sudah minta warisan. Ya. Kalau dalam budaya Ketimuran, khususnya di NTT itu sesuatu yang tidak pantas. Warisan itu hanya bisa dibicarakan kalau orang tua kita sudah tidak ada. Baru bisa diberikan. Sepanjang orang tua masih ada, itu pamali. Itu bentuk tidak menghormati orang tua. Nah disinilah yang saya bilang tadi, kurang ajarnya di situ. Tetapi yang sulung pun itu kurang ajar. Kenapa? Karena dia tinggal dalam rumah, tetapi tidak merasakan relasi yang eksklusif dengan bapaknya. Ya, tidak merasakan relasi yang eksklusif dengan bapaknya. Dan ya, kemudian kita lihat ternyata yang sulung yang bertobat. Maksudnya yang bungsu yang bertobat. Yang sulung kita tidak tahu akhirnya seperti apa. Kemudian yang bungsu mengatakan ketika dia sudah mengalami penderitaan yang begitu rupa, dia sadar ternyata di rumah bapaknya banyak makanan. Makanya dia bilang, biar saya pulang saja ke rumah bapak. Sekalipun jadi hamba tidak apa, yang penting saya di rumah bapak. Itu berangkat dari perasaan yang mulai ada kesadaran bahwa dia telah melukai perasaan bapak. Kesulitan hidup selama dia keluar dari rumah bapak itu mengajar dia, meremukkan dia. Kemudian dia menyadari bahwa ternyata di rumah bapak itu lebih baik, lebih enak keadaannya. Seperti itu. Nah, yang si sulung itu bersungut-sungut. Yang saya bilang tadi.
Kalau misalnya dan orang seperti ini banyak dalam gereja. Yang seperti perilaku atau karakter si sulung itu banyak. Yang merasa ada dalam rumah bapaknya tetapi tidak membangun relasi eksklusif dengan bapak. Makanya bapak bilang begini, anakku, yang aku punya adalah punyamu juga. Tetapi si sulung tidak pernah merasa bahwa yang bapak punya adalah punya dia. Makanya dia bersungut-sungut. Makanya Bapak Gembala kita, Bapak Eras bilang sebenarnya bukan hanya anak bungsu yang hilang, yang sulung punya hilang di dalam rumah. Ya, yang sulung pun hilang di dalam rumah. Ya. Jadi kesulitan hidup yang dialami seseorang itu bisa membawanya kepada kematian bagi dunia dan hidup bagi Allah. Jadi dengan kesulitan, keadaan sulit, penderitaan yang kita alami, itu bisa membuat kita menjadi patah hati dengan dunia atau kematian bagi dunia dan kita dibawa untuk hidup bagi Allah dan membawa kehidupan kita atau hati kita untuk pindah alamat dari dunia yang fana pindah ke langit baru, bumi yang baru. Seperti kata firman, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita pindahkan harta kita, bukan harta yang di bumi, tetapi harta di langit baru dan bumi yang baru. Tetapi kalau mau jujur, banyak orang tidak memahami hal tersebut. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang mau mati bagi dunia dan hidup bagi Allah, hanya dialami oleh orang-orang yang benar-benar memiliki komitmen untuk mengasihi Tuhan, untuk tidak melukai perasaan Tuhan. Ya. Itu hanya dialami oleh orang-orang yang berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dan tidak melukai perasaan Tuhan. Orang-orang yang mau mati bagi dunia, orang-orang yang mau patah hati bagi dunia, orang-orang yang mau memindahkan hatinya dari dunia fana ke langit baru, bumi baru. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memiliki komitmen dan mengasihi Tuhan. Memiliki komitmen untuk tidak melukai Tuhan. Memiliki komitmen untuk tidak sehalus apapun kita tidak boleh melukai perasaan Tuhan. Sehingga dia bisa mengatakan, kalau Tuhan senang sekalipun aku menderita, itu aku mau lakukan. Itu ciri orang yang sudah memiliki komitmen yang kuat untuk mengasihi Tuhan, untuk tidak melukai Tuhan. Ya, makanya Yesus mengatakan dalam doanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, lakukanlah cawan ini. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Artinya apa? Kalau semua perjalanan yang Tuhan Yesus lakukan itu Bapa disenangkan, Yesus memilih jalan tersebut. Nah, kita pun harus meneladani kehidupan Yesus. Kalau seandainya semua kesulitan hidup, keadaan yang kita lalui ini dalam rangka untuk mendewasakan kita dan keselamatan jiwa-jiwa, itu menyenangkan Tuhan, kita pilih itu untuk kita jalani. Tetapi tidak banyak orang yang memiliki jalan tersebut. Tidak banyak orang Kristen sekalipun yang mau memilih jalan tersebut. Ya. Nah, kita orang yang sudah diselamatkan Tuhan, orang yang sudah dibebaskan, ya, orang yang sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan Yesus, kita pilih jalan ini. Tidak ada ruginya kita pilih jalan ini. Ya, tidak ada ruginya. Sepanjang kita masih bisa punya makan, punya pakaian, itu lebih daripada cukup, ya. Jadi orang-orang yang memiliki komitmen untuk mengasihi dan tidak melukai Tuhan, Tuhan akan meremukkan dia. Ya, karena orang yang mengasihi Tuhan pasti akan dikasihi Tuhan. Dan cara Tuhan untuk mendewasakan, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Maka Tuhan pasti akan meremukkan supaya apa? Supaya dimurnikan. Makanya ayat 18 berkata begini, belilah daripadaku, ya, ayat 18, Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ya, membeli itu berbicara tentang pertukaran. Ada yang harus kita beri untuk
memperoleh emas yang telah dimurnikan. Nah, emas yang dimurnikan itu berbicara tentang kemurnian iman kita. Nah, apa yang harus kita beri? Ayat 18, ayat 19 mengatakan begini. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Maka kehidupan hati kita harus kita relakan untuk diremukkan oleh Tuhan. Supaya kita memperoleh emas yang telah dimurnikan dalam api. Karena bicara membeli itu artinya ada proses pertukaran. Ada yang harus kita berikan untuk memperoleh emas yang telah dimurnikan. Ya, ada 3 di sini dikatakan Wahyu 3 ayat 18 ya. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli atau menukar. Yang pertama emas yang dimurnikan berbicara tentang kemurnian iman. Ya, ada proses kehidupan. Tadi saya bilang kalau konteks kesulitan hidup, penderitaan itu Tuhan pakai untuk mengikis setiap perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya kita semakin murni imannya, ya. Supaya engkau menjadi kaya. Yang kedua adalah juga pakaian putih. Pakaian putih ini berbicara tentang kesucian supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Jadi untuk mencapai kesucian hidup itu bukanlah sebuah anugerah, tetapi proses yang harus diperjuangkan oleh setiap kita. Maka ada harga yang harus dibayar, makanya dikatakan membeli. Kemudian minyak untuk melumas matamu supaya engkau melihat. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Maka alat tukar kita terhadap emas yang dimurnikan, pakaian putih dan minyak untuk melumas adalah hati yang rela untuk dihajar oleh Tuhan. Hati yang rela untuk diremukkan oleh Tuhan. Itulah cara Tuhan mengasihi kita supaya kita tidak kehilangan kemuliaan, ya. Supaya kita tidak kehilangan tempat di langit baru dan bumi yang baru. Dan itu luar biasa, ya, luar biasa. Tidak semua orang, sekalipun orang Kristen mendapatkan kesempatan hal tersebut, ya. Tetapi kalau kita memberi hati kita untuk diproses oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang terbaik supaya kita bisa berjumpa bersama-sama dengan Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Jadi dari Getsemani sampai Golgota kita harus melalui, ya. Tentu Getsemani kita bisa berbeda, Via Dolorosa kita bisa berbeda, Golgota kita bisa berbeda. Tetapi kita harus melalui itu kalau itu memang menyenangkan Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa dan untuk juga keselamatan diri kita sendiri, ya. Sampai ia mati bersama Tuhan, mati bagi dunia dan hidup bagi Tuhan Yesus. Maka kita ikut Tuhan Yesus bukan hanya pada waktu Tuhan membuat air jadi anggur, bukan hanya pada saat orang buta melihat, bukan pada saat mujizat-mujizat yang dahsyat yang wow terjadi, bukan hanya pada saat kelimpahan berkat. Tetapi ikutlah Tuhan dalam segala keadaan. Ya, orang-orang yang punya komitmen untuk menjadi seperti Yesus itu pasti ditindas. Ya, dan Allah mengizinkan itu supaya kita dimurnikan, ya, supaya kita dimurnikan. Ya, dan ini sesuatu kalau kita yang sudah dewasa, ya, saya sendiri tidak mengakui sudah dewasa, tetapi saya belajar untuk menjadi dewasa. Dan melihat setiap keadaan itu dari cara pandang Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat keadaan itu. Apa pesan Tuhan dalam setiap keadaan. Ya, itulah yang terus menerus harus kita lakukan. Dan ini hanya bisa dilakukan tadi sekali lagi. Orang yang sudah terbiasa berjumpa atau berelasi dengan Tuhan. Ya. Diremukan dan sekaligus peremukan itu sebagai ujian bahwa kita setia. Tidak mungkin orang yang menjadi kekasih Allah, menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus, masuk menjadi anggota keluarga kerajaan kalau belum diremukan. Karena proses peremukan juga itu mengukur kesetiaan kita. Ya, sama seperti Yusuf. Ya, diuji kesetiaannya sepanjang proses peremukan. Jadi proses peremukan itu juga sebagai alat ujian terhadap kesetiaan kita mengikuti Tuhan. Ya. Kesetiaan Abraham, ya, keluar dari Ur Kasdim melalui perjalanan-perjalanan yang tidak mudah, ya. Kalau kita membaca, ya, saya pernah membaca bukunya Jerias Farah, ya.
Judulnya adalah ketika Alkitab dan sejarah berjumpa pada titik temunya. Di situ ada bagian dijelaskan ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk masuk ke tanah yang dijanjikan, itu melalui perjalanan yang sulit. Abraham harus jalan melalui pegunungan-pegunungan. Tidak bisa lewat pinggir pantai, pinggir danau. Tidak bisa lewat ke situ. Kenapa? Karena kalau lewat situ, di situ sudah ada sudah ada kota-kota berkubu, ya. Sedangkan kalau lewat situ itu ada berpotensi terjadi perperangan dan Abraham bisa tewas, meninggal. Maka jalan yang dipilih adalah jalan di antara bukit-bukit batu, di pegunungan-pegunungan. Nah, konsekuensinya kalau jalan di gunung ya pasti kesulitan air, kesulitan rumput hijau untuk ternaknya dan lain sebagainya. Ya, itu proses peremukan dan itu ujian kesetiaan. Puncaknya adalah ketika diminta persembahkan anaknya Ishak. Itu ujian kesetiaan sebenarnya. Hati Abraham pasti remuk, tidak mungkin tidak ada dalam sebagai orang normal wajar ya. Ada satu-satunya anak yang kita kasih kemudian Tuhan minta dan kita persembahkan. Pasti hati sedih. Tetapi kesedihan Abraham tidak lebih besar ya dibandingkan dengan cintanya kepada Elohim Yahweh. Makanya walaupun Abraham mungkin remuk hatinya karena Tuhan meminta anak yang dikasihi, tetapi kasihnya kepada Allah Yahweh tidak lebih kecil, ya. Lebih besar kasihnya kepada Elohim Yahweh dibandingkan kepada Ishak. Makanya kalau kita baca di Ibrani, dia sanggup membangkitkan orang. Abraham yakin bahwa Allah itu sanggup membangkitkan walaupun orang itu sudah mati. Ya, padahal kalau dalam konteks dipersembahkan di atas mezbah itu kan memang harus dipotong-potong. Yang saya tahu ya, harus dipotong-potong. Ya kalau misalnya dalam konteks itu manusia berarti dimutilasi lah kurang lebih mekanismenya. Tapi Abraham tidak gentar, mungkin sedih, remuk hatinya. Tetapi itu adalah ujian kesetiaan. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ya. Keadaan terjepit mestinya membuat kita sampai kepada tekad bulat bahwa kita hanya mengingini Tuhan saja. Kalau sudah di tahap ini kita sudah tidak mengharapkan sesuatu yang bisa membahagiakan kita kecuali Tuhan. Tetapi kalau kita mengharapkan masih ada kemuliaan di bumi ini, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah, ya. Orang yang tulus adalah orang yang berkomitmen untuk tidak menyentuh dosa sekecil apapun dosa itu. Makanya kita mesti berani untuk berjanji, untuk berikrar, untuk bernasar supaya tidak bercacat. Proses yang Tuhan telah lakukan untuk membentuk kita, jangan kita sia-siakan. Walaupun itu rasanya melampaui kekuatan kita. Tuhan pasti menolong kita untuk mencapai hal itu kalau kita dengan segenap hati mengusahakannya. Ya, Tuhan pasti menolong. Walaupun kita lihat kayaknya susah ya, kayaknya saya tidak sanggup lagi. Tapi Tuhan pasti, karena Tuhan pasti menolong kita. Karena kita tahu kita berjalan bersama Tuhan. Dan tidak ada sejarahnya orang yang berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak menolong atau Tuhan membiarkan keadaannya. Ya. Keadaan yang paling ekstrim sekalipun seperti Ayub, kemudian di akhir kehidupannya ketika Ayub mulai berespon, itu Allah memulihkan keadaan. Ya, kita pun demikian. Kalaupun sampai di bumi ini, kalaupun selama di bumi ini keadaan kita tidak pulih-pulih sampai mati pun tetap dalam keadaan menderita, tidak oke, tidak apa-apa. Yang penting dalam penderitaan itu kita berjalan bersama Tuhan. Makanya lagu Bapak Eras mengatakan, ada kalimat yang bilang, sekalipun aku jatuh hancur, ku hancur di tanganmu. Artinya apa? Kalau kita hancur di tangan Tuhan, kita pasti selamat. Kalaupun ku jatuh hancur, ku hancur di tanganmu. Artinya hancur di tangan Tuhan. Kalau kita hancur di tangan Tuhan yang perkasa, kita pasti selamat. Tidak mungkin tidak. Makanya jangan menganggap enteng proses pembentukan, proses peremukan Tuhan. Kita harus berespon benar. Ya, kesulitan yang dialami seseorang itu bisa membawanya kepada kematian bagi dunia dan hidup bagi Allah. Karena Tuhan membawanya
sampai Getsemani di mana ia mengalami peremukan, bahkan ia bisa sampai disalib. Seperti yang saya katakan tadi, Getsemani kita bisa berbeda, Via Dolorosa kita bisa berbeda, salib kita bisa berbeda, Golgota kita bisa berbeda. Tetapi kalau itu bertujuan, yang pertama menyenangkan Tuhan, yang kedua mendewasakan kehidupan kita, yang ketiga untuk keselamatan banyak jiwa-jiwa, kita harus pilih jalan itu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau telah menyampaikan isi hatimu. Kau mau pakai hambamu yang terbatas dan kecil ini untuk menjadi juru bicara. Bapa, hamba terbatas. Tapi biar Roh Kudus terus bekerja untuk terus menerjemahkan, memperingatkan kami bahwa Tuhan akan memproses orang-orang yang dikasihinya. Terima kasih Bapa. Bapa, sebelum kami berpisah dari tempat ini, kiranya Engkau memberkati kami. Mari angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah olehmu segala berkat dari Bapa Yahweh Elohim kita. Cinta kasih dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus Raja kita. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita orang-orang salehnya untuk pulang ke langit baru dan bumi yang baru. Memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan Bapanya selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, shalom. Tuhan Yesus memberkati.